Halo adik-adik mahasiswa, perkenalkan nama saya Ibu Putu Devi Justisia Utami SHMKN. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Devi. Nah, saat ini saya adalah sebagai pengampu mata kuliah hukum perusahaan. Pengantar hukum perusahaan. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai apa sih hukum perusahaan, maka di sini kita perlu mengetahui apa itu perusahaan. Adik-adik mahasiswa agar tidak terpaku kepada apa yang saya jelaskan di sini, tapi juga harus aktif mencari bahan-bahan perkuliahan mengenai hukum perusahaan, entah itu dari buku-buku literatur yang sudah saya nantinya sampaikan pada kontrak perkuliahan. Di sana akan ada beberapa buku referensi yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran. Kemudian juga kita bisa cari dari Google dan sebagainya maupun dari jurnal-jurnal. Jadi yang pertama, sebelum kita bahas mengenai hukum perusahaan, kita harus tahu apa itu perusahaan. Nah, ini dia. Definisi dari perusahaan, di mana perusahaan merupakan istilah yang dipakai dalam KUHD, yaitu istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak pernah dijelaskan pengertiannya. Nah, kenapa tuh nggak pernah dijelaskan pengertiannya? Akhirnya, ternyata istilah perusahaan menjadi istilah yang lazim digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan usaha. Jadi, istilah perusahaan dipergunakan dalam KUHD, tapi KUHD sendiri tidak menjelaskan pengertiannya. Dan mengenai perusahaan ternyata kemudian menjadi istilah lazim yang digunakan untuk menunjukkan adanya suatu kegiatan usaha. Kemudian mengenai definisi perusahaan, itu kemudian disampaikan oleh pemerintah Hindia Belanda saat membacakan Memori van Toelating, WVK, yaitu KUHD, artinya tidak dijelaskan dalam KUHD, tapi kemudian definisinya disampaikan oleh pemerintah Belanda pada saat membacakan KUHD itu sendiri. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba. Jadi itu, kalian bisa lihat bahwa perusahaan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba. Jadi ada tujuan dari melaksanakan suatu perusahaan, yaitu untuk mencari laba. Nah, kemudian selain pemerintah Belanda yang memberikan pengertian mengenai atau definisi mengenai perusahaan, beberapa para ahli hukum juga kemudian memberikan pengertian mengenai perusahaan. Ini dua yang paling terkenal, yaitu pengertian dari Molengraf dan Polak. Nah, dari Molengraf sendiri, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kalian bisa lihat kata-kata yang dicetak tebal. Secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau jasa serta mengadakan perjanjian perdagangan. Jadi, perusahaan itu segala kegiatan, perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara apa? Dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau jasa. Begitu menurut Molengraf. Nah, kemudian pendapat dari Molengraf kemudian dilengkapi oleh pendapat ahli hukum yaitu Polak. Di mana Polak menyatakan bahwa suatu kegiatan baru dikatakan perusahaan apabila diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat dicatat dalam pembukuan. Jadi dalam hal ini, pendapat Molengraf itu didukung kembali, ditambahkan kembali oleh pendapatnya Polak bahwa ketika suatu kegiatan dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar dan memperoleh penghasilan dengan memperdagangkan barang atau jasa, maka dia baru dikatakan perusahaan apabila dia memiliki suatu pembukuan. Jadi itu definisi dari perusahaan menurut para ahli. Nah, kemudian kita sebagai orang hukum tentu saja harus mengetahui dasar hukum dari kita mempelajari suatu perusahaan. Kita harus melihat definisi perusahaan menurut peraturan perundang-undangan.
Kita lihat dasar hukum yang pertama terkait dengan hukum perusahaan dapat kalian lihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Di mana pada ketentuan pasal 1 huruf B Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, dari pengertian dari definisi mengenai perusahaan pada Hukum Positif Indonesia yaitu UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan hampir senada dengan apa yang disebutkan oleh para ahli hukum kita yang tadi ada Molengraf dan juga Polak bahwa perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Kalian perhatikan kata yang dicetak tebal yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi tujuan apa sih kita melakukan suatu perusahaan? Nggak mungkin kita buat suatu perusahaan kemudian tidak memiliki tujuan tertentu. Nah, karena ini adalah dalam hal bisnis, dalam hal usaha, maka tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi mengenai perusahaan dalam peraturan perundang-undangan bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, di mana ketentuan pasal 1/2 Undang-Undang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa hampir sama, hampir mirip dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, di mana perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap, terus-menerus untuk memperoleh keuntungan atau laba baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan di wilayah negara Republik Indonesia. Jika kita perhatikan beberapa pendapat, ada pendapat dari para sarjana, kemudian Molengraf dan Polak, kemudian definisi melalui undang-undang, yaitu undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, definisi tentang dokumen perusahaan, serta apa yang disebutkan oleh pemerintah Belanda saat membacakan WVK, maka dapat kita lihat hampir semua memiliki kemiripan yang sudah saya cetak tebal berwarna hitam tadi. Dapat kita lihat bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi unsur-unsur dari perusahaan itu? Unsur-unsur dari perusahaan adalah yang pertama dia merupakan badan usaha. Tentu saja badan usaha yang melakukan kegiatan. Kegiatan yang seperti apa? Hampir semua menyebutkan kegiatan yang bersifat terus-menerus. Kemudian bersifat apa lagi? Bersifat tetap. Kemudian apa lagi? Bersifat terang-terangan untuk memperoleh keuntungan atau laba dan pembukuan. Jadi ini, ketika kita mau ngomongin suatu perusahaan, maka kita harus melihat bahwa konsep dari perusahaan itu adalah ada unsur-unsurnya. Ada badan usaha yang bersifat terus-menerus, tetap, terang-terangan, memperoleh keuntungan atau laba, dan yang terakhir dia juga harus memiliki suatu pembukuan. Jadi begitu. Sehingga kalau kita lihat bahwa apa sih perusahaan sebenarnya? Perusahaan itu adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan yang bersifat terus-menerus, tetap, terang-terangan untuk memperoleh keuntungan atau laba dan dilengkapi dengan adanya suatu pembukuan. Jadi itu pengertian dari perusahaan. Jadi karena kita masih di pengantar hukum perusahaan, kita baru pada tahap definisi. Untuk memperoleh definisi itu kita dapatkan dari pendapat para sarjana, dari undang-undang, dan kemudian kita memecahnya dalam beberapa unsur gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk definisi dari perusahaan sudah dapat diterima. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sebagaimana disampaikan oleh Molengraf tadi bahwa perusahaan itu adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus, bersifat tetap, dengan bentuk usaha berupa memperdagangkan barang atau jasa, katanya begitu. Nah, karena kegiatan usaha dari perusahaan itu adalah
berkaitan dengan memperdagangkan barang atau jasa, maka kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian dari perdagangan. Ini dia. Definisi perdagangan, dia memiliki arti yang lebih sempit daripada suatu perusahaan. Nah, mengenai perdagangan, awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 tentang perdagangan, buku 2 tentang hak dan kewajiban dalam pelayaran, dan kemudian diatur juga dalam pasal 3 KUHD, di mana perdagangan diartikan sebagai suatu kegiatan membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Nah, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa. Jadi, kegiatan atau segala kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa, baik di dalam negeri atau melampaui batas wilayah negara, dia itu dianggap sebagai suatu definisi kegiatan dari perdagangan. Transaksi barang dan juga jasa. Nah, jadi ketika kita mendirikan perusahaan, maka ada hal yang berkaitan dengan transaksi barang dan jasa. Begitu. Nah, kemudian setelah mengetahui definisi perusahaan, sudah mengetahui definisinya dari perdagangan yang merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, tentu saja dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari yang namanya pengusaha. Apa sih pengusaha itu? Kalau kalian lihat di sini ada gambarnya Pak Bob Sadino, pengusaha yang terkenal banget ya. Nah, apa sih definisi dari pengusaha itu? Kita bisa lihat bahwa secara umum, pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan, baik dia mengelola suatu perusahaan sendiri maupun atas bantuan atau dengan bantuan pekerja. Nah, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menjadi pengusaha itu siapa aja? Yang pertama, bisa orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri. Bisa juga orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya sendiri. Dan yang terakhir, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum di Indonesia yang mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Jadi kalau kita lihat ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa pengusaha itu ya pengusaha yang dapat memiliki sendiri perusahaannya. Bisa saja dia pengusaha yang menjalankan perusahaan milik dari orang lain atau bahkan hanya berbentuk perusahaan yang kemudian diusahakan atau dijalankan oleh seorang pengusaha yang mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Misalkan kayak perusahaan transnasional. Di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia ada perusahaan induknya yang kemudian memiliki anak perusahaan di Indonesia sebagai salah satu bagian dari perusahaan transnasional. Itu mengenai definisi dari pengusaha. Mudah-mudahan bisa diterima. Jadi kalau kita belajar mengenai hukum perusahaan, kita harus tahu pengertian perusahaannya dulu. Tadi udah kita bahas, kemudian kita juga lihat kegiatan dari perusahaan itu ternyata ada transaksi barang dan jasa, ada perdagangan di dalamnya berupa barang dan jasa. Dan kemudian ketika ada suatu perusahaan, tentu saja ada subjek di dalamnya. Ada pihak-pihak yang menjalankan perusahaan tersebut. Siapa dia? Dia adalah pengusaha, yaitu orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh jalankan perusahaan baik dengan dia mengelola sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima sampai situ. Kemudian kita lanjut lagi ke hukum perusahaan.